Salam Just Indo. Kita bahas timnas lagi karena kemarin Nation League nggak seru ya. Kalau gue nonton Inggris nggak ada seru-serunya sama sekali, jadi gue mau bahas itu. Tapi mungkin ntar malam di DPI gue siaran, jadi mungkin kita bahas itu. Cuman sekarang gue mau bahas timnas yang melakukan match kedua di Kroasia ya. At least kita sekarang ada bahan perbandingan ya, tetap ada minus plus poinnya, walaupun lebih banyak minus poinnya, but that's okay. Kembali lagi, ini adalah sebuah proses yang masih hasil akhirnya di musim depan, di tahun depan pada saat Piala Dunia. Jadi sekarang Sintayong boleh bikin kesalahan demi kesalahan, dan bahkan pemain pun juga. Nah, dari begitu banyak pemain kan sudah banyak yang dia coba, walaupun nggak semuanya, tapi at least maksud gue dia bisa melihat kualitas pemain pada saat bertanding. Contoh paling bagus ya, kalau orang bilang mental, masalah mental, orang semua teriak deh, oh ya mentalnya jelek, mental jelek. Tapi nggak ada satu yang bisa jelaskan yang dimaksud mental jelek itu apa. Oke, bukan hanya karena ketinggalan atau apa. Tapi yang dimaksud mental jelek itu salah satu, kalau seorang pelatih mengatakan mental jelek, lu passing, lu belajar passing pada saat latihan, oke? Nggak ada tekanan. Walaupun dalam match di latihan tetap tidak ada tekanan ya, tapi passing di dalam pertandingan pada saat lu di press, pada saat tidak dapat ruang, di situ tekanannya. Apakah lu calm atau tidak? Pada saat lu tidak kalem, lu asal passing, asal main, ya kelihatan passingnya salah-salah, dan kemarin terjadi. Oke. Jadi jangan lihat justru pada saat tertinggal 1-2-0, 3-0. Kita lihat masalahnya di mana. Apakah kita bisa bangkit atau tidak? Kebobolan 10 gol dalam 2 match itu banyak banget. Sangat banyak. Tapi apakah hanya semua jelek? Ya enggak, pasti tidak. Kalau kita lihat dari gol-golnya yang terjadi, itu berapa kali di babak pertama 2 kali lewat bola atas kalau nggak salah ya. Terus gol kedua kalau nggak salah di babak pertama itu ya telat cover, padahal banyak orang di sana. Satu hal yang kita bisa lihat adalah koordinasi, positioning pada saat kita tertekan itu masih amburadul. Dalam arti lu memain zona, pada saat ada lawan, lu boleh jaga zona, tapi lu harus tahu kapan lu cover atau tidak. Lu harus tahu ada berapa orang di sayap. Ini bisa diperjanjikan lini depan kiper, lini kedua, bahkan lini ketiga. Itu masih amburadul. Oke. Itu harus diperbaiki. Terutama koordinasi di lapangan. Kalau kita bermain lebih berani ke depan, lebih agresif, iya. Tapi bukan berarti kalau kita bermain lebih agresif terus kebobolannya karena kita main agresif. Tidak. Itu gue tidak setuju. Oke. Kalau lu bermain agresif, lu mendapatkan bola dan lu menciptakan peluang, bukan berarti lu belakang kosong kan. Gol-gol kita itu bukan karena 3 lawan 3, 2 lawan 2, 1 lawan 1 yang kebobolan. Kita bermain agresif, tapi kita tidak bodoh menempatkan 7, 8, 9, 8 pemain di depan bola. Enggak juga. Jadi di situ lebih bagus Sintayong, dalam arti dia mengantisipasi counter attack. Oke. Jadi tidak ada sikon, atau enggak banyak lah, kalau ada pun enggak terjadi gol. Gol-gol itu justru terjadi pada saat banyak orang di barisan belakang. Ini yang jadi masalah. Kalau lu kalah counter, golnya Marin kalau nggak salah ya, gol keberapa gue lupa, pada saat dia sendirian lari nggak ke Uber, itu gue masih bisa terima gol kayak begitu. Tapi mayoritas dari gol di mana pemain kita itu banyak di belakang, dan ini yang jadi masalah. Kenapa ini jadi masalah?
Karena kalau lu dalam 2 match kebobolan dengan cara yang sama, nah ini menjadi PR besar. Semoga bisa diperbaiki, terutama dari sisi refleks dan lain-lainnya. Dan kipernya juga di match pertama gue bilang main cukup bagus, kemarin ngedrop. Bahkan gue tanya di kiper gue, kan nggak tahu nama-namanya, ini kiper yang sama atau tidak. Ternyata kiper yang sama. Nah, di sini dia menunjukkan ketidakkonsistenan. Oke. Ini juga bukan, gue tidak minta dia diganti, enggak, tapi dia harus tahu kelemahannya itu di mana. Walaupun berapa gol bukan salah dia, tapi at least 1-2 dia bisa dapat lah, feeling gue, kalau dia bermain bagus. Nah, terus pada saat kita membangun serangan, ada berapa momen dimana kita bermain bagus dalam arti passingnya sampai, jarak antar pemain tidak terlalu jauh, sehingga terjadilah sebuah serangan masuk ke sepertiga lapangan mereka. Hanya hampir selalu mengambil keputusan yang salah. Kalau keputusannya benar, bolanya salah end passing lah, salah shooting lah. Nah, ini memang masalah pengalaman jam terbang. Tapi mereka pun juga bocah-bocah loh. Bulgaria sama Kroasia juga bocah-bocah. Jadi ini harus diperbaiki. Dan yang kemarin kembali sangat kelihatan, ya itu fisik, endurance, dan fisik body sama ketinggian. 2 gol lewat bola atas di babak pertama. Itu nggak salah siapa-siapa. Mau gimana lagi kalau pemain kita emang nggak tinggi, ya kan? Tapi memang kiper mungkin bisa lebih terlibat dalam hal-hal seperti itu, karena memang pemain kita nggak terlalu tinggi. Apalagi kalau kita fokus ke Piala Dunia, lebih banyak yang pemain yang tinggi. Itu harus diperbaiki. Karena mungkin intensitas latihan kita sangat keras, mungkin staminanya cepat ngedrop, oke? Dan itu sangat kelihatan. Makanya gue tidak mau menyalahkan itu. Ini hanya sebuah catatan aja, bahwa stamina di babak kedua itu sangat ngedrop, sehingga mereka udah hilang fokus dan lain-lainnya. Terus body, kalau lu udah tahu fisik lu kalah, jangan main body, jangan main 1 lawan 1, karena hampir semua 1 lawan 1 kalah, hampir selalu kalah. Kalau kita menang pun kemungkinan besar pelanggaran. Nah, terus caranya gimana untuk lu bisa main ball pass, main bola pendek tanpa melewatin 1 lawan 1, karena lu di body mereka lebih pintar dari sisi merebut bola kalau 1 lawan 1. Nah, ini faktor yang sangat penting menurut gue yang harus diperbaiki. Ini kembali lagi ke ego, oke? Kembali lagi ke ego, yang untuk gue butuh waktu lagi untuk diperbaiki. Terus kita harus jaga emosi. Pada saat ada keributan sedikit, langsung datang. Itu yang mereka sebut solidaritas. Enggak, itu bukan solidaritas. Mereka harus googling dulu apa yang dimaksud solidar. Kalau lu mau datang untuk memisah, juga bukan untuk membantu cari ribut. Ini salah, ini harus diperbaiki. Semoga Sintayong setuju sama gue dan menegur bahwa itu tidak boleh, karena itu akan merusak konsentrasi lu. Pada saat lu terlalu emosi dan kejadian kartu merah, pada saat lu terlalu emosi, lu udah nggak bisa kontrol, lu asal main. Dan itu di berapa 10-15 menit terakhir itu kelihatan koordinasi itu mungkin 20-25 menit terakhir koordinasi itu udah nggak terkontrol lagi, karena di level Piala Dunia mereka melakukan segalanya untuk memancing lu, segalanya, oke? Jadi biasakan untuk bisa nahan emosi lu, karena tujuannya adalah permainan as a team, dan apalagi mereka bawa merah putih, bukan masalah individu merasa lebih hebat atau lebih jago, enggak. Ini yang sering jadi masalah di kita, nggak bisa kontrol emosi, oke? Terus serangan sudah, ya lini tengah untuk gue menjadi PR banyak, karena pada saat lu ketemu tim yang passingnya cukup bagus, ini gampang banget dijebol, ya.
Jadi hasil ya sorry itu saya hasil 7-1 untuk gue sih layak, serius layak, dan bahkan bisa lebih besar lagi. Dan berapa peluang sih kita dapat? Ya mungkin kita layak dapat 2 gol, bukan 1 gol. Ya tetap skor mungkin 8-2 atau 9-2. Still dibantai, maka dari itu skor nggak penting, tapi belajar dari setiap kesalahan. Nanti ketemu Arab Saudi yang fisiknya juga lebih bagus. Nah semoga kesalahan terutama pemain per individu, kesalahan yang mereka sudah lakukan tidak dilakukan lagi. Karena di level dunia fisik kita, bukan kita aja, Asia Tenggara itu memang paling lemah dalam olahraga sepak bola, dan itu harus ditutupin, harus disingkirkan, bermain dengan sesuai dengan kekuatan kita, yaitu bola-bola pendek yang beberapa kali sudah ditunjukkan. Sayang beberapa kalinya sangat sedikit, harus lebih banyak lagi. Jadi yang penting untuk gue, Bulgaria ke Kroasia dari sisi menyerang ada progress definitely, tapi dari sisi bertahan tambah ngedrop. Nanti kita lihat lawan Saudi yang levelnya masih di bawah 2 tim itu, bisa nggak kita ngelawan? Oke, karena levelnya lebih Asia. Kalau kita bermain lebih pinter ya, bukan ngandelin skill dan ego, pasti bisa ngelawan. Entah itu menang atau kalah, at least kita bisa memberi perlawanan yang berarti. Oke, nanti kita lihat lagi di match itu. See you later. Bye. Thanks for watching.